Teologi Corpus Delicti menyatakan bahwa hanya orang yang paling jahat dilemparkan ke dalam neraka, siksaan api yang kekal. Orang yang tidak pernah mendengar Injil asal hidup baik bisa terluput dari neraka, siksaan api yang kekal. Orang yang tidak pernah mendengar Injil akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing. Saya menyatakan bahwa orang Yahudi di bawah hukum Taurat, walaupun ia melakukan hukum Taurat dengan rajin, tetap binasa kalau ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang harus bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bertobat, Markus 1 ayat 15. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1 ayat 12. Percaya kebangkitan Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Demikian juga orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat tetap binasa dalam siksaan api yang kekal. Walaupun orang non-Yahudi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi, semua orang harus lahir baru dengan bertobat, menerima, dan percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Karena bukan hanya orang jahat dilemparkan ke dalam neraka, tetapi orang baik pun tetap binasa kalau ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Roman Katolik mendefinisikan neraka sebagai suatu keadaan yang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dan bukan sebagai tempat yang akan dilemparkan. Dan Roma Katolik berkata bahwa orang yang berbuat dosa ringan akan dikirim ke satu tempat bernama purgatory dan akan menderita di sana. Dan penderitaan yang akan dialami di purgatory adalah penderitaan yang tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa menghadapi Allah. Namun purgatory mempunyai satu harapan bahwa suatu saat nanti, entah berapa tahun lagi atau 10.000 tahun, ratusan ribu tahun, tidak ada kepastian. Namun suatu saat akan bertemu dengan Allah. Asal sanak keluarga yang masih tinggal di bumi mendoakan roh jiwa yang ada di purgatory, keluarga yang ada di purgatory. Maka berdasarkan atas doa-doa mereka, roh jiwa yang ada di purgatory akan pindah ke surga. Itulah pernyataan dari umat Katolik. Tuhan Yesus berbicara tentang neraka bukan sebagai suatu keadaan, tetapi sebagai suatu tempat yang akan dilemparkan. Tempat yang akan mengalami siksaan yang kekal, penderitaan yang kekal. Dan Alkitab tidak pernah menyebut adanya purgatory. Dan tidak mendukung hal berdoa untuk orang yang telah meninggal. Mendoakan orang yang telah meninggal tidak didukung dalam kitab suci. Firman Tuhan berkata bahwa sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam Ibrani 9 ayat 27. Setelah orang meninggal, adanya penghakiman saja. Tidak dikatakan bahwa roh jiwa orang yang telah meninggal yang ada di purgatory akan dipindahkan ke surga berdasarkan atas doa daripada keluarga yang masih hidup di bumi. Jadi orang yang telah mati di luar iman Yesus, maka rohnya akan turun ke dunia orang mati.
dan tubuhnya di dalam kuburan. Tapi bila kerajaan 1000 tahun selesai, lalu pada saat penghakiman takhta putih yang besar akan dihakimi. Dan dalam penghakiman takhta putih yang besar, tubuh dan roh jiwa akan dipersatukan dan dihakimi. Lalu akan dilemparkan ke dalam neraka, yaitu lautan api. Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai dengan 15 menjelaskan hal ini. Kita mau mengetahui tentang realitas neraka yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus 9 ayat 43 sampai dengan 49. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Markus 9 ayat 43. Saya baca kembali. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Markus pasal 9 ayat 43 sampai dengan 49. Adalah lebih baik bagimu dengan tubuh yang cacat masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu hidup kebangkitan, daripada dengan tubuh yang utuh dilemparkan ke dalam neraka, di mana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Sekarang, jika orang berdosa meninggal, tubuhnya ada di dalam kuburan. Roh jiwanya turun ke dunia orang mati. Tapi nanti, dalam penghakiman takhta putih yang besar setelah selesai kerajaan 1000 tahun, tubuh yang ada di dalam kuburan dipersatukan dengan roh jiwa yang ada di dunia orang mati, lalu akan dihakimi. Setelah itu, tubuh, roh dan jiwa bersama-sama akan dilemparkan ke dalam neraka. Matius 10 ayat 28, kita Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai dengan 15. Yang dikatakan, lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tuhan Yesus berbicara tentang neraka, api yang tak terpadamkan dalam mulai ayat 43 sampai dengan 49 di 5 tempat. Neraka digambarkan sebagai tempat di mana ada api yang tak terpadamkan, yaitu ayat 43, 44, 45, 46, dan 48. Hanya kalau di ayat 45, Alkitab Indonesia tidak menyebut api yang tak terpadamkan, sehingga 4 kali. Seperti kalau King James Version, Alkitab Inggris menyebut 5 kali. Jadi, Tuhan Yesus menyatakan neraka sebagai satu api yang kekal, yaitu tempat siksaan, yaitu tempat hukuman yang kekal. Matius 25 ayat 41 dan 46. Kita mau baca Matius 25 ayat 41 dan 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di ayat 41, menyala ke dalam api yang kekal. Api yang kekal. Tuhan Yesus menyebut neraka sebagai api yang kekal. Lalu dalam ayat 46, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi neraka adalah seperti Tuhan Yesus katakan, tempat siksaan yang kekal, yaitu tempat di mana api yang kekal menyiksa orang-orang berdosa untuk selama-lamanya. Dan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 24 dan 28 juga menyebut dunia orang mati sebagai tempat penderitaan. Sekarang saya baca kembali Markus 9 ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saya boleh tambahkan apa yang tadi saya katakan adalah dunia orang mati dan neraka adalah suatu tempat, bukan suatu keadaan, tapi tempat, yaitu tempat penderitaan, tempat siksaan yang kekal oleh Tuhan Yesus. Markus 9 ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Tadinya Tuhan Yesus berbicara tentang tangan yang menyebabkan roh jiwamu masuk neraka. Dan dalam ayat 45 ini Tuhan Yesus berbicara soal kaki. Sekarang dengan ayat 46, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Selanjutnya ayat 47. Kalau ayat 47 berbicara tentang mata yang menyebabkan jiwamu dilemparkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cupilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka Gehenna. Siapa yang berbicara tentang neraka? Tuhan Yesus sendiri berbicara neraka berkali-kali. Lalu ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Terus-menerus Tuhan Yesus bicara. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kalimat ini dalam Authorized Version, where their worm dies not. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, their worm dies not. Di mana ulat mereka tidak mati, yaitu ulat orang-orang yang telah memberontak kepada Allah. Their worm artinya kesadaran orang-orang yang memberontak kepada Allah. Karena kalimat ini dikutip dari Yesaya 66 ayat 24 yang dalam Authorized Version, for their worm shall not die. Karena ulat mereka tidak akan mati. Dalam Alkitab, manusia diumpamakan sebagai ulat. Seperti di dalam Ayub 25 ayat 6, Mazmur 22 ayat 7, dan Yesaya 41 ayat 14, dan Yesaya 66 ayat 24. Dalam ayat-ayat tersebut, manusia diumpamakan sebagai ulat. Ulat ini menunjukkan roh jiwa yang ada di dalam tubuh orang-orang yang dibangkitkan yang ada di dalam neraka. Khususnya kesadaran atau penyesalan hati nurani yang tidak mati. Yaitu penyesalan hati nurani atas kegagalannya untuk melakukan apa yang diperlukan untuk luput dari api neraka. Ada penyesalan yang tidak padam. Kesadaran, penyesalan hati nurani yang tidak mati. Terus-menerus. Aku kenapa gagal untuk melakukan apa yang aku harus lakukan untuk terhindar dari api neraka ini. Itu ada penyesalan yang mendalam. Itu
adalah ulat. Kalau bangkai tubuh, ulat roh jiwa itu kesadaran atau penyesalan. Yesaya 66 ayat 24 berbicara tentang bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada Allah. Dalam Markus 9 ayat 48, the worm, ulat. Yesaya 66 ayat 24 tentang bangkai. Bangkai ini menggambarkan tubuh orang-orang berdosa yang telah dibangkitkan, yang ada di dalam neraka tanpa kehidupan Allah. Kita baca Yesaya 66 ayat 24. Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Mereka akan keluar. Mereka ini adalah umat jasmani yang akan tinggal di bumi baru. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang. Bangkai ini adalah tubuh yang dibangkitkan, yang di dalam neraka, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Tubuh yang dibangkitkan, yang tidak dapat binasa, yang ada di dalam neraka. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ulat-ulatnya, bahasa Indonesia, tapi Alkitab Inggris, their worm, ulat mereka. Ini their worm, ulat mereka berbicara tentang roh jiwa yang ada di dalam tubuh orang-orang yang telah memberontak kepada Allah, yang telah dibangkitkan, yaitu kesadaran yang hidup, yaitu penyesalan hati nurani yang pahit, tidak mati. Bangkai berbicara, ulat berbicara, roh jiwa yang ada di dalam tubuh mereka yang ada di dalam neraka. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, umat jasmani akan masuk ke dalam kota kudus Yerusalem baru. Untuk menghadapi Allah Bapa. Bahkan mereka akan keluar dan memandangi orang-orang berdosa yang ada di neraka, yang ada di bawah bumi yang baru. Allah membuat satu lubang yang terbuka di neraka yang ada di bawah bumi baru. Maka umat jasmani yang hidup di bumi baru akan memandangi bangkai dan ulat orang-orang yang telah memberontak kepada Tuhan. Jadi, Allah membuat lubang yang terbuka sehingga umat jasmani yang hidup di bumi baru memandangi. Supaya umat jasmani melihat bagaimana orang-orang yang telah memberontak kepada Allah, telah melawan firman Allah, menderita penderitaan yang mengerikan. Dan itu memberi satu motivasi bagi mereka agar hidup sesuai dengan firman Allah, untuk taat kepada perintah Allah. Maka neraka adalah sebagaimana Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Matius 10 ayat 28, tempat di mana roh, jiwa, tubuh bersama-sama dilemparkan. Sekarang kita membahas dan membaca firman Tuhan yang mengenai realitas neraka. Kita baca Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan
baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saya baca ulang ayat 28 bagian B. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi neraka adalah tempat di mana terdapat tubuh dan jiwa, yaitu bangkai dan ulat. Sekarang dengan Markus 9 ayat 49. Saya baca kembali, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat ini dalam Passion Translation, for everyone shall be salted by fire, as every sacrifice is salted with salt. Karena setiap orang akan digarami dengan api, sama seperti setiap persembahan dibubuhi dengan garam. Kalimat setiap persembahan yang merupakan korban sajian dibubuhi dengan garam. Kalimat ini dikutip dari Imamat 2 ayat 13. Garam sebagai simbol pengawetan. Tuhan Yesus ketika berbicara tentang api neraka menyebut garam. Karena garam mengawetkan api. Lalu api neraka menjadi api yang kekal. Memang ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan dengan hujan belerang, Alkitab berkata, diturunkan hujan belerang disertai garam. Dalam Ulangan 29 ayat 23. Yang juga Tuhan Yesus berbicara tentang neraka sebagai tempat di mana roh, jiwa, dan tubuh bersama-sama dilemparkan. Dan dikatakan bahwa di sana terdapat ratapan dan keretakan gigi. Tentang neraka, Tuhan Yesus berbicara neraka sebagai suatu tempat di mana roh, jiwa, dan tubuh bersama-sama dilemparkan, dan di sana terdapat ratapan dan keretakan gigi. Kita baca Matius 13 ayat 42 dan ayat 50. Matius 13 ayat 42 dan 50. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 50 juga. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan dan kertakan gigi. Perasa ini menggambarkan penyesalan dan rasa sakit yang pahit. Jadi neraka adalah dapur api dan tempat di mana ratapan dan kertakan gigi dari orang-orang yang telah dilemparkan ke dalamnya terus-menerus. Neraka adalah dapur api dan tempat di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi dari orang-orang yang telah dilemparkan ke dalamnya, yaitu penyesalan hati nurani, uang, serta rasa sakit yang pahit. Jadi, neraka adalah dapur api, di mana penyesalan hati nurani, serta rasa sakit yang pahit, yang disebut uang, kesadaran mereka tidak mati. Maka neraka, di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi, bukan hanya Matius 13 ayat 42, 50 saja menyebutkannya, tetapi juga ada di lain tempat, seperti Matius 8 ayat 12, Matius 22, 13, dan pasal 24 ayat 51, pasal 25 ayat 30, dan juga Injil Lukas 13 ayat 28, semuanya Yesus sendiri berbicara.
neraka, di mana terdapat ratapan dan kertakan. Tuhan Yesus berbicara banyak kali tentang dunia orang mati dan neraka. Tentang neraka, Gehenna, Tuhan Yesus berbicara sebanyak 11 kali. Dan Tuhan Yesus menjelaskan atau menggambarkan neraka dalam kitab Wahyu sebagai lautan api. Kalau dalam Injil, dapur api. Lalu dikatakan, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu kita boleh baca Injil Matius 8 ayat 12. Yang dikatakan, di sana akan terdapat ratapan kertak gigi. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap ini menunjukkan keadaan neraka. Neraka itu tempat di mana? Jadi di mana ada kegelapan yang paling gelap. Dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Tuhan Yesus berbicara kita yang telah bahas Matius 13 ayat 42 tentang dapur api, dikatakan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Di dalam ayat Matius 8:12 juga dikatakan, lalu sebutkan satu hal lagi, yaitu neraka sebagai tempat kegelapan yang paling gelap. Jadi neraka adalah dapur api dan ada kegelapan yang paling gelap. Penjara yang tidak disinari matahari sama sekali. Penjara yang gelap, kegelapan yang paling gelap. Maka sekali lagi saya katakan, neraka bukanlah suatu keadaan seperti dikatakan oleh Roma Katolik, yaitu keadaan yang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Memang penderitaan ada, karena terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, tapi juga dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu dapur api. Itulah neraka, tempat di mana ada di bawah bumi. Maka dalam Yesaya 66 ayat 24 dikatakan, umat jasmani yang akan hidup di bumi baru akan keluar dan memandangi bangkai orang-orang telah memberontak. Karena itu adalah suatu tempat di bawah bumi baru. Akan dipandangi bangkai orang-orang telah memberontak yang ada di dalam neraka. Sekarang mau baca Matius 22 ayat 13. Ini boleh katakan salah satu ciri neraka. Kegelapan yang paling gelap, akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan ayat Matius 8:12. Sekarang baca Matius 24 ayat 51. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kata di sana menunjukkan neraka. Ini bukan dunia orang mati. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang neraka. Bukan dunia orang mati. Yesus menyebut neraka sebagai lautan api dalam kitab Wahyu. Lalu dapur api dalam Injil. Dan dikatakan bahwa dalam dapur api terdapat ratapan dan kertakan gigi. Maka kalau di mana ada kata ratapan dan kertakan gigi dalam satu ayat, ayat-ayat itu menunjukkan neraka. Neraka itu adalah tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Dan dapur api, lautan api. Sekarang lanjutkan Matius 25 ayat 30, silakan baca Matius 25 ayat 30.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sekarang kita mau baca Lukas 13 ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Keluar. Berarti neraka adalah tempat tinggal di luar. Tempat di luar. Seperti dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 15. Kita mau baca, kita Wahyu 22 ayat 15. Tinggal di luar. Karena neraka adalah tempat di luar. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar. Dan neraka adalah tempat yang di mana ada kegelapan yang paling gelap. Maka ciri-ciri neraka, tempat di luar, istilah tinggal di luar, dan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu istilah neraka. Dalam Matius 8 ayat 12 ya, dan juga pasal 27 ayat 13, pasal 25 ayat 40 yang kita baca. Semua ini menunjukkan neraka adalah tempat di mana ada kegelapan yang paling gelap dan di luar. Dan di dalam neraka ada api. Dengan api itu menyiksa. Api-api. Lautan api. Ada api yang menyiksa. Itu ada di dalam ayat Matius 13 ayat 42 dan 50. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai dengan 11. Pasal 20 ayat 10 sampai dengan 15. Dan pasal 21 ayat 8. Sungguh, betapa banyak ayat berbicara tentang neraka. Sebagai tempat siksaan yang kekal, penderitaan yang kekal, kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap di luar. Manusia takut yang dikucilkan harus di luar. Identitas neraka adalah di luar. Dikatakan kegelapan yang paling gelap. Kalau paling kita mengalami hal yang sangat-sangat tidak baik, tidak enak, itu diumpamakan kertakan gigi plus ratap. Ratap dan kertak gigi yang tidak ada habisnya. Penyesalan yang mendalam. Kalau tidak ada rujua, tidak ada kesadaran, lebih baik. Tapi sadar, ada penyesalan yang mendalam. Kenapa aku telah gagal? Untuk mempersiapkan diri supaya luput dari api neraka. Penyesalan yang mendalam. Jadi, bagaimanapun kita harus luput dari api neraka. Terhindar dari neraka. Menjauhkan diri kita dari dosa. Dan bila kita berbuat dosa, harus bertobat. Karena kalau ada dosa, bukan hanya orang yang di luar iman, tapi orang percaya pun pasti akan masuk neraka. Maka selama kita masih hidup di bumi ini, kita mau menjalankan hidup dengan kudus, sehingga kita masuk kota kudus, Yerusalem baru, melalui kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan berbahagia dan kudus. Blessed and holy. Haleluya.
Allah Bapa, mengenai neraka dan juga mengenai dunia orang mati. Hampir semua dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan mengenai neraka, Tuhan Yesus berbicara lebih dari 20 kali. Akan tetapi kami telah menjalankan hidup beriman dengan kurang mengerti mengenai dunia orang mati maupun neraka, Gehenna. Tapi Bapak, kami telah melihat realitas neraka, keadaan neraka melalui firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu, neraka disebut sebagai lautan api. Kalau dalam Injil sebagai dapur api, di mana terdapat ratapan dan terdapat gigi dapur api. Lautan api, dapur api, sebutan neraka oleh Tuhan Yesus. Allah Bapa, ketika Tuhan Yesus mengutip Yesaya 66 ayat 24, Tuhan berbicara para ulat mereka, yaitu kesetaraan mereka, tidak akan mati dan api tidak terpadamkan. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Markus 9 dengan mengutip Yesaya 66 ayat 24, sungguh membuat kami memiliki satu kata-kata, bagaimanapun juga kami mau terhindar dari api neraka. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, dan kuduskan kami. Agar kami boleh mendapat perhatian bersama dan olehmu, kami boleh masuk ke kudus Yerusalem. Kebangkitan yang kami rindu, dari kebangkitan bahagia dan kudus. Terima kasih Bapa, karena kami memahami dengan baik bahwa bangkai orang-orang yang telah memohon kepada Allah ada di dalam neraka nanti, serta ulat, yaitu kesetaraan mereka yang ada di dalam tubuh mereka yang telah memohon kepada Allah dilemparkan ke dalam neraka, dan itu akan dipandangi oleh bangsa-bangsa jasmani yang hidup di bumi batu. Terima kasih Bapa atas pengajian demi pengajian yang kami peroleh dalam kitab suci. Dan Bapa, kami sungguh-sungguh mau hidup kudus agar supaya kami masuk ke dalam kota kudus, Yerusalem yang baru, melalui orang yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami syukur dan kami berdoa.